Halo sayang, udah siap didongengin lagi nggak? Udah siap, udah siap. Oh nggak sabar ya. Ya sini mas dongengin lagi. Tentang apa? Kalau ini dongengnya pasti kamu ini tahu. Pasti kamu suka. Dongeng tentang timun mas. Bukan timunnya mas. Oke mas ceritain ya. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan, hiduplah seorang wanita tua bernama Mbok Srini. Ia hidup sebatang kara dan sangat merindukan seorang anak. Ceritanya gak punya anak ya. Suatu malam, ia berdoa kepada dewa untuk diberikan seorang anak. Tak lama kemudian, doanya dikabulkan dan ia diberikan sebuah biji mentimun ajaib. Mbok Srini menanam biji mentimun itu di kebunnya. Ajaibnya, biji itu tumbuh menjadi pohon mentimun yang sangat besar dan berbuah emas. Mbok Srini memetik salah satu buah mentimun emas itu dan membukanya. Di dalamnya, ia menemukan seorang bayi perempuan yang cantik jelita. Ia menamai bayi itu Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Namun, kebahagiaan Bu Sri ini tidak berlangsung lama. Ketika Timun Mas berusia 17 tahun, datanglah sesosok raksasa jahat bernama Buto Ijo. Buto Ijo menagih janji yang telah dibuat Mbok Srini kepada dewa. Dulu, Mbok Srini berjanji akan memberikan anaknya kepada Buto Ijo jika ia diberikan seorang anak. Mbok Srini sangat sedih dan takut. Ia tidak ingin kehilangan Timun Mas. Ia meminta Buto Ijo untuk memberikan waktu kepadanya. Buto Ijo pun setuju. Namun ia memberikan syarat. Timun Mas harus menyerahkan diri dalam waktu 3 hari. Mbok Sri ini sangat bingung. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia kemudian pergi ke seorang pertapa sakti untuk meminta pertolongan. Pertapa itu memberikan Mbok Sri 4 buah benda ajaib. Biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Benda-benda ini akan melindungi Timun Mas dari Buto Ijo. Kata pertapa itu. Suruhlah Timun Mas melemparkan benda-benda ini ketika ia dikejar. Mbok Srini pun kembali ke rumah dan memberikan benda-benda itu kepada Timun Mas. Ia menceritakan semua yang telah terjadi. Timun Mas sangat sedih. Namun ia bertekad untuk tetap melawan Buto Ijo. Pada hari yang telah ditentukan, Buto Ijo datang untuk menjemput Timun Mas. Timun Mas melarikan diri ke hutan. Buto Ijo mengejarnya dengan amarah.
Ketika buto ijo hampir menangkapnya, timun mas melemparkan biji mentimun. Ajaibnya, biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang sangat luas. Buto ijo terjebak dan kesulitan mengejar. Namun, dengan usaha kerasnya, buto ijo berhasil keluar. Ia kembali mengejar. Timun mas kemudian melemparkan jarum. Jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat. Buto ijo kembali terjebak dan kesulitan. Buto ijo berhasil keluar lagi. Ia semakin marah. Lalu timun mas kembali melemparkan benda ketiga, yaitu garam. Garam itu berubah menjadi lautan luas. Buto ijo tidak bisa berenang dan hampir tenggelam. Dengan sisa tenaganya, buto ijo keluar dari lautan itu. Ia sangat marah dan kelelahan. Timun mas lalu melemparkan benda keempat, yaitu terasi. Terasi itu berubah menjadi lumpur panas yang sangat mendidih. Buto ijo pun terjebak dan akhirnya mati. Timun mas selamat dari kejaran buto ijo. Ia kembali ke rumah dan hidup bahagia bersama Mbok Serini selamanya. Mereka berdua bersyukur karena telah dilindungi oleh para dewa. Suka kan dongengnya? Sini mas peluk sini ya. Iya sini mas peluk. Tapi itu kamu tahu nggak sebenarnya cerita timun emas tuh ada ada kekurangannya juga tahu. Iya, si mboknya kan sebenarnya udah janji ya. Janji kalau punya anak bakalan dikasihin. Tapi ternyata pas punya anak dia nggak mau ngasih. Itu hitungannya kan ingkar janji, iya nggak sih? Iya tapi namanya cerita anak-anak. Sini. Ya sini bobo. Iya bobo sama mas ya. Iya. Nanti mas dongengin lagi ya. Ya bobo sama mas yuk. Sini mas usap-usapin punggungnya ya. Selamat bobo sayangku.